juga yang kontraktor, tapi masuk UMKM gitu. Iya, enggak. Menteri BUMN Ya, ngurusin BUMN juga BUMN. mention UMKM. Makanya UMKM. kita curiga, Bu, apa sih menariknya nih UMKM sehingga politisi ini melirik UMKM. Maksudnya UMKM itu selalu menjadi narasi politik, terutama kalau ditanya soal ekonomi oleh para politisi ini, benar nggak? Karena memang UMKM ini yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, Bang. Nggak. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Postra Institute dalam program Ruang Terang Politik. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar isu yang nggak terlalu berat-berat sekali, tetapi ini kadang menurut kami sering dibahas, tapi ada sisi politiknya yang perlu diulas, yaitu soal narasi-narasi politisi yang sering muncul kalau bicara soal ekonomi, selalu muncul soal kayak hal-hal yang berkaitan dengan UMKM. Nah, kalau kita lakukan konten analisis soal ekonomi, cenderung politisi menjawabnya atau bercerita soal pengembangan UMKM. Nah, kenapa pengembangan UMKM? Nah, ini yang agak perlu kita ulas-ulas sedikit, ngobrol-ngobrol, tentunya dengan pelaku UMKM. Apakah kita mau tahu juga apakah benar politisi ini sering ngomong soal UMKM, apalagi ini menjelang tahun-tahun pemilu 2024, misalkan ketika setelah COVID membangkitkan ekonomi UMKM. Nah, selalu UMKM. Nah, kita jadi pertanyaannya, ada apa dengan UMKM ini? Siapa betul UMKM ini? Kok politisi kalau ngomong ekonomi selalu UMKM? Nah, untuk ngobrol-ngobrol soal ini, saya sudah kedatangan tokoh muda UMKM Sumatera Barat. Nah, ini orang yang lalu lalang di pelatihan-pelatihan UMKM dan produknya pun juga nggak asing lagi lah di kalangan milenial, yaitu Fadel. Apa kabar, Del? Alhamdulillah sehat, Bang. Selamat datang di Siap. Ruang Terang Politik. Iya. Kemarin bicara UMKM ini udah siap belum ngobrol-ngobrol soal politik? Insya Allah, Bang ya. Insya Allah udah siap ya. Siap, Bang. Nah, Fadel, ini kita mau konfirmasi dulu ke Fadel Ya. nih. Benar nggak nih apa yang kita sampaikan tadi? Bahwasanya UMKM itu selalu menjadi narasi politik, terutama kalau ditanya soal ekonomi oleh para politisi ini, benar nggak? Ya, benar sekali, Bang. 100%. 100% benar. Nah, itu berkaitan dengan apa? Biasanya dia menangkapnya seperti apa? Ya, biasanya kalau masalah UMKM dengan politik tadi, ya kita pasti diiming-imingi, Bang ya. Dijanjikan bahwasanya jika kalau seandainya si calon pejabat ini terpilih, mereka akan support mungkin dari segi akses pemasaran, Ya. pendanaan, terus bagaimana peningkatan UMKM ini bisa naik kelas dan Iya. segala macamnya gitu, Bang. Tapi jadi selalu agendanya soal pembiayaan. Iya, benar. Isunya itu yang ditawarkan ya pembiayaan, terus bagaimana UMKM naik kelas. Kalau Naik kelas. UMKM naik kelas sendiri itu apa tuh yang ditawarkan? Apakah brandingnya kah atau apanya? Ya, kalau naik kelas itu berbagai macam, mungkin dari branding dari kemasannya, atau mungkin awalnya si UKM ini produksinya masih biasa-biasa saja, ditingkatkan lagi kualitasnya, atau bisa jadi yang lingkup pasarnya hanya di satu daerah bisa dikembangkan ke daerah-daerah lainnya gitu. Iya, Jadi iya. banyaklah cakupannya. Nah, ini sekarang Del. Fadel sendiri sebagai pelaku UMKM menyadari ya banyak politisi atau calon politisi yang bicara soal UMKM. Ya. Pertanyaannya ini gini ya. Mereka ini
menurut Fadel tuh orang-orang yang mayoritas orang yang paham dengan UMKM nggak? Oh, mohon maaf ya. Mohon maaf. Jadi kebanyakan juga calon politisi atau politisi itu nggak begitu paham. Karena saya sendiri melihat ada juga yang kontraktor, tapi masuk UMKM. Gitu. Iya, enggak. Ya enggak, karena rata-rata itu politisi itu atau calon politisi itu pasti bisnisnya yang agak skala besar lah ya. Iya. Seperti kontraktor, tambang. Jarang saya lihat memang politisi itu lahir dari si UMKM itu sendiri. Nah, ketika dia itu katakan mereka mayoritas sebenarnya mayoritas, Ya. ini enggak semuanya ya. Ya. Tapi kalau mereka itu adalah sebenarnya bukan dari DNA-nya UMKM. Ya. Nah, ketika mereka itu bernarasi soal UMKM, Fadel sendiri sebagai pelaku UMKM meresponnya gimana? Ya, meresponnya mudah-mudahan aja. Mudah-mudahan aja diwujudkan gitu ya. Tapi beda nggak antara orang yang datang ke UMKM dengan narasi yang memang mereka paham soal UMKM dengan yang nggak paham tuh terasa beda nggak? Memang beda, Bang. Biasanya kalau nggak paham tuh mereka ngomong tawarannya apa? Yang nggak paham ini kadang pura-pura paham ya, jadi si calon politisi atau politisi ini ya kadang mereka nggak ngerti Pak sebenarnya apa sih kendala UMKM ini. Mereka kadang pura-pura carikan solusi padahal sebenarnya bukan itu sih solusi sebenarnya gitu. Dan cenderung mungkin ngomongnya normatif aja, namanya UMKM akan maju berkembang. Iya, yang secara garis umum lah. Garis umumnya yang dibahasnya gitu. Karena kita memang ya kita nggak usah bicara tokoh-tokoh politik lokal lah. Contoh aja nih menteri-menteri kita. Ya. Contoh nih Bang Sandi, dia Menteri Pariwisata. Ya. Ketika kita lihat konten-kontennya, pergi ke tempat wisata, dia selalu juga mention soal UMKM. Iya benar. BKPM yang ngurus investasi juga mention UMKM. UMKM benar. Menteri BUMN ngurusin BUMN juga mention UMKM. Makanya kita curiga apa sih menariknya nih UMKM sehingga politisi ini melirik UMKM. Nah, dari sisi Fadel sendiri nih, menurut Fadel apa sih yang membuat politisi itu tertarik dengan narasi-narasi UMKM ini? Kalau menurut Fadel sendiri karena memang UMKM ini yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, Bang ya. Yang konkret. Iya, benar sekali. Isu yang konkret. Benar. Kalau secara jumlah gimana? Secara jumlah itu karena politisi itu selalu ngukur tuh kalau ngomong ke UMKM, ini akan sekian banyak ceruknya, apalagi ini menjelang pemilu ya. Iya, benar. Kalau itu sangat banyak juga ya Bang ya, karena memang si UMKM ini kan masih skala kecil ya, karena ini kita yang berhubungan langsung dengan masyarakat paling bawah gitu. Jadi ini juga salah satu penyumbang suara yang besar, jadi makanya kita ini selalu diiming-iming lah dengan berarti yang namanya. Anda ini punya daya tawar nih. Karena kalau kita lihat memang UMKM adalah sektor profesi yang jadi pilihan di saat lowongan pekerjaan banyak, ujung-ujungnya lari ke profesi UMKM. Fadel sendiri kan juga begitu ya sebagai anak muda nih. Ya. Pernah ngelamar pekerjaan nggak? Pernah juga di beberapa perusahaan, tapi sebelum Fadel memutuskan untuk menjadi pelaku UMKM, Fadel juga sebelumnya kerja juga Bang di sebuah perusahaan. Sempat bekerja? Sempat bekerja selama 5 tahun. 5 tahun? Iya. Ya kalau di data survei kami itu, kalau ditanya apa harapan masyarakat, rata-rata masyarakat itu ya soal ekonomi dan selanjutnya adalah soal lapangan pekerjaan. Ya. Kalau lapangan pekerjaan kalau khusus Sumatera Barat rasanya ya berat juga dijawab. Ujung-ujungnya apa larikan ke UMKM gitu kan, jadi pelaku pebisnis gitu. Iya benar. Nah, kalau di UMKM sendiri sebenarnya yang menjadi harapan kepada politisi terutama ini menjelang 2024. UMKM dari pelaku UMKM itu pengennya apa ya? Ya. Sejujurnya kalau kita itu khususnya kita berbicara Sumatera Barat ya Bang ya. Kualitas produk kita dari Sumatera Barat itu tidak kalah bersaing Bang dengan daerah-daerah lainnya. Kita ambil contoh aja Hikeci gitu Bang ya. Hikeci ini bisa kita menjuarai sebuah ajang perlombaan itu setingkat nasional Bang. Kita bisa juara 1. Itu berarti kita ambil kesimpulan bahwasanya produk-produk dari Sumatera Barat ini tidak kalah bersaing Bang dengan produk-produk dari daerah lain. Nah, yang paling kita butuhkan adalah akses pasar Bang. Akses pasar. Karena sederhana, modal nggak perlu. Modal penting Bang. Penting. Tapi sebelum modal itu kita pasar dulu Bang ya. Jadi kalau misalnya pasar udah jelas, baru kita berbicara nanti tentang modal. Ya, kalau pasarnya nggak jelas, nanti modal ada. Modal dari manapun kita enak ya. Tapi kalau nggak jelas, susah juga. Susah juga. Nanti benar. gambling ya, investasinya. Nah,
Kita sharing aja Del, ini Mama kita mau tahu Del, UMKM di Sumatera Barat ini apakah dia dalam urusan katakanlah pengembangan, pembinaan itu di daerah-daerah kita, pemerintah daerah kita ini langsung yang in touch ke UMKM-nya atau ada pihak ketiga nih konsultan? Karena kita saya pernah coba berdiskusi dengan pelaku UMKM di Surabaya dan itu real, mereka memperlihatkan datanya dan aktivitasnya. Di Surabaya itu di Pemprov Jatim lah, Jawa Timur itu Pemprovnya nggak megang UMKM. Ya. Tapi UMKM-nya maju. Ternyata Pemprovnya memberdayakan pihak Pihak ketiga ketiga. yang ngerti betul dengan UMKM. Nah, kalau Sumatera Barat gimana? Kalau Sumatera Barat selama ini ya Bang ya, Ya. rata-rata itu memang dikelola langsung sama instansi tersebut. Langsung. Langsung. Tapi apakah instansi itu mengerti UMKM? Eh, Ini bahaya, jangan takut jawab. Nah, nanti pembicara jadi berkurang. Ya. Jadi kurang lah dilibatkan pihak ketiga itu kurang Bang. Kurang Oh, dilibatkan ya. Karena memang kalau kita lihat di Jawa, pernah kita diskusi dengan di Jawa Timur itu dan saya rasa Sumbar mempelajari itu ya, karena ada arah ke sana. Memang diserahkan kepada pihak ketiga yang betul-betul paham dan akhirnya memang UMKM Jawa Timur maju ya, Bang? sangat maju sekali. Kopinya udah ekspor loh ya. Ya. UMKM kita udah ada yang ekspor belum? Ada sih beberapa Bang, tapi belum begitu banyak lah. Kalau secara besaran uangnya itu putarannya gimana? Yang udah ekspor itu? Kalau setahu Fadel yang skala besar ekspor tuh belum ada ya Bang ya. Untuk produk UMKM-nya? Iya, karena Fadel lihat juga ada yang mengatakan bahwasanya sebuah produk itu ekspor ya, ada sebuah brand, tapi ternyata kita lihat nggak begitu banyak Bang. Kadang 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, mereka udah mengatakan ekspor ya. Kalau saya secara pribadi itu belum ekspor sih sebenarnya Oh, Bang. dia nitip ini misalnya ngirim ke Malaysia, Iya, benar. beli Sanjay. Iya benar. Nah, Itu kadang si ekspor. UMKM ini dengan bangganya dia udah ekspor, padahal ternyata nggak begitu besar. Ya, artinya kita ekspektasinya bukan gitu maksudnya. Iya benar. Ya. Bagaimana produk-produk UMKM kita yang bisa dipakai harian di luar negeri itu Iya. dipakai. Iya benar. Nah, kendalanya apa Del? Peluangnya ada nggak kira-kira? Peluangnya ada Bang. Peluang marketnya ada? Ada peluangnya ada Bang. Karena Sumatera Barat ini seperti yang Fadil katakan, produk kita tuh berkualitas Bang, mampu bersaing. Jadi Mampu bersaing. pasar itu ada Bang di luar Nah, negeri. sekarang kalau pasarnya ada, kita produknya ada, kendalanya apa? Kendalanya adalah campur tangannya dari pemerintah Bang. Jembatan dari pemerintahnya. Iya benar. Sebenarnya apa yang menjadi kesulitan UMKM itu ketika dia mau melakukan ekspor? Ya, yang pertama kalau kita ingin melakukan ekspor pasti kita harus ketemu buyer dulu ya Bang ya. Ya. Ketemu buyer dulu, siapa yang akan ngambil produk kita di luar negeri. Jadi inilah yang kita butuhkan sebagai pelaku UMKM, mempertemukan dengan buyer-buyer itu Bang. Oh, kalau ini berharapnya dari sisi pemerintah ada campur tangan pemerintah membantu ketemukan kita pelaku usaha dengan si buyer-buyer tadi Bang gitu. Nah, kalau di daerah lain setahunya gimana kalau untuk ekspor itu? Apakah memang pemerintah yang menjembatani atau si UMKM yang berusaha cari ini? Ya, imbang lah Bang. Kadang ada campur tangan pemerintah setengah, ada yang memang si UMKM ini memang dia mencari pasar sendiri ke luar negeri gitu. Kalau urusan perizinan ekspornya gimana? Kalau perizinan ekspor tuh semuanya gampang sih Bang, udah bisa didapatkan lah di salah satu instansi terkait lah. Jadi kalau seandainya kita kendala di perizinan, jadi kita bisa datangi instansi terkait untuk ngurus perizinan tersebut. Poinnya sekarang, artinya apa aja nih yang kalau ketemu politisi bicara UMKM, sebenarnya UMKM tuh menitip pesan apa gitu? Ya, para UMKM ini. Kepada politisi ya. Ini kan ada ribuan politisi rata-rata pada apalagi sekarang pada masa pendaftaran kan. Ya. Nah, udah jelas lah kira-kira batang hidungnya siapa yang akan jadi caleg gitu. Nah, kira-kira mau nitip apa? Okir kah atau apa? Ya, banyak sih sebenarnya Bang ya. Jadi bagaimana sebenarnya kalau kita bahas tentang tadi ekspor, kalau dari Fadil pribadi kita perbaiki dulu produk kita itu Bang. Jadi kualitas produk itu kita perbaiki, kemasan kita perbaiki, ada perizinan yang belum lengkap kita lengkapi, baru kita nanti berbicara ekspor. Nah, kalau bicara kemasan, kendala UMKM itu di mana? Yang pertama adalah kalau kendala untuk kemasan itu, yang pertama kurangnya ini Bang, biayanya dari UMKM Bang. Karena memang cetaknya itu kan banyak Bang. Berarti pengennya, nah kalau bicara sekarang harapan terhadap politik,
untuk bagian kemasan ini apa nih? Ya, ada pokir lah Bang, berupa fisik membantu kita itu. Peralatannya. Ya, peralatan bisa atau packagingnya juga bisa. Ya. Nah, jadi itu sih sebenarnya yang kita butuhkan gitu. Nah, ini dengar nih Bapak Ibu yang jadi politisi. Tolong ini kalau mau datang ke UMKM, janjikan pokir untuk kemasan dan alat produksi. Jadi kalau saya ada komitmen begitu, insya Allah Anda akan dipertimbangkan oleh ya, karena memang kalau kita lihat ya masih kepalang tanggung ya. UMKM kita tumbuh. Kalau kita lihat tuh UMKM kita kan sama-sama di HIPMI ya. Di HIPMI kan kita nggak politisi, tapi ngomong UMKM. Tapi mau bicara memang konteks yang kita lihat di lapangan. Memang banyak akhirnya orang lari untuk menjadi pelaku UMKM. Cuman isunya itu kan sangat banyak sekali. Tapi memang kalau kita lihat belum maksimal nih respon pemerintah, aksi pemerintah untuk membuat UMKM kita ini maju. Nah, makanya kita sekarang ini mumpung tahun-tahun politik nih, pada dimanfaatkan situasinya supaya ini narasinya jangan narasi politisi itu kalau UMKM jangan narasi untuk menyenangkan sesaat saja ya benar. Nah, jangka panjangnya nih, kalau Fadel hari ini diundang di sebuah forum politik satu partai atau apalah gitu kan, mau ngomong apa di depan beliau itu, mau ngaduin apa aja ngomong aja. Kalau Fadel kalau diberikan amanah ketemu dengan si bapak-bapak yang terhormat, jadi satu aja sih Bang dari Fadel Bang. Jadi tolong bantu carikan kita pasar yang luas gitu Bang. Bantu pasar. Iya benar. Ya. Apakah menurut Fadel beliau tuh punya kemampuan potensi untuk membantu hal yang demikian? Ada dong Bang, karena mereka kan punya kebijakan masing-masing Bang. Oh, dengan kebijakannya kita berharap bisa bantu. Ya, bantu carikan kita link ke beberapa hotel. Terus ke beberapa instansi. Emangnya hotel-hotel di Sumbar masih banyak pakai produk yang dari luar gitu? Kalau hotel-hotel di Sumbar itu yang Fadel riset, ya kebanyakan juga dari luar sih Bang. Nah ini bapak-bapak politisi, tolong dikawal UMKM kita. Ya ini isunya jangan hanya bagaimana UMKM berkembang, UMKM maju. Ini salah satu aspirasi nih. Tolong dikawal. Sampai si UMKM ini bisa masuk ke sana. Minimal hotel, karena hotel itu juga kita banyak loh. Benar banget. Benar. Contohnya Bukit Tinggi itu udah berapa hotel? Benar. Padang aja udah berapa? Ini harus perlu wajibkan. Bisa nggak kira-kira? Bisa dong. Harusnya bisa. Kalau nggak bisa nanti nggak ditandatangan sama pejabatnya. UMKM sendiri komit bisa untuk memberikan produk yang berkualitas. Karena kan biasanya hotel pasti dia akan ada standarnya. Ya benar. Kita pasti komit lah. Mampu berarti. Mampu dong. Nah, Bapak politisi tidak ada lagi PR dari UMKM, tinggal ini Anda tolong tawarkan. Bantukan. Ya, kawal ini UMKM kita supaya bisa masuk minimal ke hotel-hotel, karena itu ya pertama transaksinya besar benar. Berkelanjutan. Benar. Gitu ya. Jadi jangan sampai kalau bicara pariwisata hotel penuh, lagi-lagi orang di luar yang dapat benar. revenue dari produk-produk yang seharusnya bisa diisi UMKM. Kita titip nih Del. Tolong ya Bapak. Bapak Ibu. Oke. Politik tidak hanya soal kita hanya aspirasi. Kita sebagai warga ada peran nih Del. Ada partisipasi yang harus kita lakukan. Ketika politisi sadar para pelaku UMKM adalah bagian strategis, baik secara politik maupun secara nanti kebijakan, artinya Fadel sebagai pelaku wisata menyadari nggak bahwasanya ternyata pelaku UMKM itu adalah kelompok masyarakat yang sangat diperhatikan di masa-masa pemilu hari ini. Sangat lah Bang. Merasakan? Sangat merasakan Bang. Bentuknya apa ini sama sih? Pernah didatangi politisi nggak? Bantu ada? Oh sering Bang, sering. Sering banget. Sering ya? Sering. Berarti rata-rata didatangin karena merasakan. Beliau itu butuh Fadel sebagai ikon UMKM. Iya benar Bang. Pengennya apa? Pengennya mereka tuh Fadel ngapain? Ya pengen mereka tuh ya kita itu menyampaikan apa yang kita inginkan tadi gitu Bang.
Oh, aspirasi. Ya, aspirasi tadi Bang. Nah, oke, sekarang aspirasi. Kira-kira dalam tahun-tahun politik ini, Ya. apa partisipasi politik yang bisa dilakukan oleh pelaku UMKM kira-kira? Yang kita harapkan Bang ya. Ya, yang bisa teman-teman lakukan supaya ini agenda-agenda pengembang UMKM itu bisa didengar. Kira-kira apa yang teman-teman rencanakan? Ada mumpung ini pemilu 2024. Ya. Ya minimal sebelum janjinya itu terrealisasi, menjelang pemilihan itu mereka ngambil produk-produk kita Bang. Oh, beli Selama mereka masa kampanye gitu Iya, iya. Bang. Nah, ini teman-teman UMKM itu sudah ada nggak dapat orderan dari politisi untuk entah cetak baju kah, Ya. kartu nama segala macam? Ya. Sudah ada. Sudah ada Bang, sudah banyak Bang. Kalau kecenderungan itu kan lebih banyak keluar tuh. Ya. Masih banyak yang keluar. Tidak begitu banyak Bang, banyak juga di dalam daerah kita Sudah Bang. banyak yang dapat Iya. orderan. Iya benar. Kalau Fadel sendiri ini Hikechi udah siap ditukar warna partai. Siap juga semuanya partai. Nah, ini produk Hikechi ini multiplier effect ya kalau nggak salah nih. Ya. Karena saya ngikutin bagaimana Fadel ini berjalan membangun produknya, yakin sekali dengan brandnya, dengan produknya. Ini kentang ya Del? Singkong Bang. Singkong. Ya. Nah itu menguntungkan petani. Ya, Ya. kalau produknya menguntungkan petani, Ya benar. betul kan? Benar sekali. Nah, ada berapa petani Del yang saat ini kerjasama dengan Hikechi? Untuk saat ini kita kerjasama dengan petani ya, ada 2 kelompok tani Bang. 2 kelompok Satu tani. kelompok tani itu kurang lebih ada 15 orang Bang. Ya. Yang punya produk, bikin produk yang sama kayak Adel nih di Sumatera Barat, kira-kira ada berapa? Kalau produk yang sejenis di Sumatera Barat itu kurang lebih ada 545.000 Bang. 545.000. 45.000. Iya, hampir setengah juta Bang. Hampir setengah juta. Iya, sesumbar. Kali 2 petani. Udah 1 juta lebih Bang. Nah, ini harus Anda cari Bapak-bapak. Banyak nyumbang suara. Artinya satu orang yang bikin produk ini pasti dia ketergantungan dengan Benar. petani. Benar. Nah, kalau Adel aja sendiri udah 2. Iya, 2 kelompok tani. 2 kelompok tani. Ya. Pelaku UMKM yang sama itu ada 500 ribuan. Iya, 500 ribuan. Berarti kalau tambah pelakunya ditambah petani kali 3 tuh. Iya, benar. 500 ribu kali 3 sih. Benar. 1 Enggak, juta. yang satu kelompok tani aja 15 orang Bang. Nah, Kita 15 orang. Hikechi ada 2 kelompok tani, berarti 30. Iya. 30 kali 500 ribu. Sudah berapa Bang? Saya sampaikan pelaku UMKM wajib Ya. diperhatikan di Sangat tahun-tahun wajib. politik ini. Ya, Karena mereka punya bargaining politik. Ya, benar. Betul ya? Itu baru kerupuk singkong loh Bang. Baru kalau Belum singkong. lagi yang lainnya nih. Iya. Yang Ayo, lainnya banyak. Yang lainnya banyak nih. UMKM. Harus rame-rame ngurus UMKM. Tapi harus datang dengan hal yang konkret. Iya, benar. Konkret harus ada komitmen nggak? Harus ada komitmen dong Bang. Tapi kalau seandainya nanti komitmennya nggak jalan gimana? Yang Ya. penting kan, ya maaf saja masih banyak Ya. yang berpikir ya nanti senangin aja dulu UMKM-nya. Oh, gampang Nanti kalau Bang. udah dapat kursi, Gampang Bang. nanti kita pikirkan. Kita nanti si calon politisi ini kita rekam videonya, Wah. iya kan? Jadi Iya. dia berbicara apa yang ingin janji politiknya seperti apa, kita rekam videonya. Nanti setelah mereka jadi, kalau tidak dipenuhi janjinya, kita Viralkan. tinggal viralkan. Nah, Gampang ini bahaya Bang. nih, viralkan ini udah Gampang. seperti polisinya digital. Hari ini viral, besok karena ditangkap polisi. Iya, si calon politisi tersebut pasti takut Bang. Ya, pasti repot kalau udah viral tuh repot. Ya, repot banget kalau udah semua akun publik Iya. menayangkan. Benar Nah, Bang. ini ancamannya ngeri juga. Kalau lapor polisi memang nggak bisa duduk tuh hukumnya. Tapi kalau udah viral ini bahaya. Iya. Oke, Del, saat ini pemerintah memberdayakan UMKM seperti apa? Untuk saat ini memberdayakan UMKM melalui namanya pelatihan-pelatihan Bang. Pelatihan-pelatihan. Ya, BIMTEK. Ya. Terakhir juga ada dari instansi pemerintah, dari Dinas Koperasi UMKM Provinsi, ada memberikan bantuan kemasan tuh Bang, ada. Kemasan dalam bentuk alat atau gimana? Biaya? Packaging ini Bang, langsung berupa fisik. Karena takutnya, nah ini kebanyakan juga nih buat kita para pelaku UMKM, kadang kita diberikan dana hibah gitu Bang ya. Dana hibah kadang nggak, Ya, pertanggungjawabannya. iya kadang melencengnya jauh ini Bang. Iya. Ya kita bikinnya di RAB, bikin beli ini, beli itu, ternyata setelah diberikan bantuan, larinya ke Karena di lain. instansi kalau begitu juga kena itu. Iya semua. benar Bang, makanya sekarang tuh ada bantuan berupa fisik tadi Bang. Oh, yang penting sekarang pemerintahnya belanja, belikan, barangnya baru dikasih.
Iya, jadi si pemerintah tersebut order berupa fisik kemasannya langsung, ya kan? Nanti setelah jadi baru diberikan langsung kepada para pelaku UMKM-nya, Bang. Ya, artinya saat ini setidaknya pemerintah daerah kita itu sudah intens lah ya untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan Ya, UMKM-nya sendiri. ya benar, Tapi Bang. sampai detik ini merasa progresnya sudah kelihatan belum? Kalau untuk saya ini, untuk progres belum sih, Bang. Belum. Kenapa? Belum. Karena nggak tahu ya. Atau jangan BIMTEK-nya seremonial aja gitu. Bisa jadi juga. Ada monitoring nggak setelah itu biasanya? Setelah BIMTEK? Kalau BIMTEK sih rata-rata nggak ada sih, Bang. Pelatihan itu palingan monitoringnya hanya via media sosial aja sih, Bang. Ya, Via WhatsApp, kita bikinkan grup, ya kan? Jadi hanya monitornya di situ aja sih, Bang. Ya semestinya sih ada monitoring lah ya. Ya. Minimal gini. UMKM sudah ada organisasinya belum? Oh, ada banyak, Bang. Ya, saking banyaknya nggak ada yang Berani bekerja sama bersuara ya. ya, maksudnya nggak ada yang bekerja sama gitu dengan pemerintah. Minimal gini, organisasi UMKM Singkong misalnya. Iya, Nah, jadi kalau ketika diadakan BIMTEK untuk pelaku usaha Iya. Singkong, Iya. nah si organisasi yang monitoring itu Iya, nggak iya. ada. Oh, nggak ada sih, Bang. Karena pemerintah Setahu kalau Fadil nggak ada. melakukan monitoring langsung kan juga berat juga karena Iya, butuh benar. sumber daya orang yang banyak kan. Benar, keterbatasan waktu, biaya juga Hmm. gitu ya. Tapi Iya. kalau itu setahu Fadil belum ada sih, Bang. Memang belum ada. Belum ada setahu Fadil ya, Bang ya. Ya. Tapi setidaknya ada agenda nggak rasanya? Kalau harapannya iya sih, Bang. Biar nanti ini dikawal nih, Bang. Kalau saran saya, politisi juga bisa kasih isu UMKM-nya masuk ke wilayah ini nih. Iya. Bantu UMKM, bina untuk melakukan manajemen organisasi Iya, benar. yang baik. Iya. Supaya ini apapun agenda pemerintah terhadap UMKM, itu bisa termonitor Benar. progresnya. Benar, Jangan benar. sampai nanti anggaran miliaran-miliaran Iya, kebuang sia-sia kebuang gitu, Bang. sia-sia. Iya, Dan benar. gini kan, karena barusan ngaku nih, setelah BIMTEK nggak ada progres yang Iya. signifikan. Iya, benar. Padahal uangnya sudah sangat banyak. Sangat banyak, benar. Ya, isu juga kepada politisi, tolong Iya. dikawal ya. Setelah BIMTEK, tolong dikawal para UMKM kita supaya ini apa yang ilmu yang didapat benar-benar dipraktekkan dulu deh. Benar, Jangan benar. sampai nanti minimal itu dulu. Kalau nggak dipraktekkan ya jelas nggak ada progres. Benar. Cuma kalau seandainya dikawal, kalau seandainya ada program pembiayaan, saran dari Fadilnya ya jangan dikasih besar dulu, Bang. Pelan-pelan. Pelan-pelan, kecil dulu, dilihat dulu nih, ini kira-kira si UMKM-nya berkembang nggak kira-kira? Atau Iya. mereka hanya sempat puas hanya di situ aja? Betul. Nah, kalau nanti mereka udah dikasih target sekian, mereka udah memenuhi target tersebut, baru nanti diberikan bantuan lagi yang agak lebih tinggi Ya, gitu, Bang. Inilah ya, di breakdown dulu per jenjang. Iya, benar, benar. Jangan langsung semuanya dikasih gitu. Jangan langsung semua dikasih. Ya. Padahal kalau di ini pelaku UMKM itu sudah ada nggak yang juga maju jadi caleg gitu? Kalau pelaku UMKM ada sih, Bang, tapi nggak begitu banyak sih. Karena memang kita itu keterbatasan biaya, Bang. Oh, nggak ada caleg nggak ada UMKM yang butuh yang sudah maju dan akhirnya ke politik itu nggak ada. Yang udah jadi ya, Bang ya? Ya, Setahu Fadil nggak ada sih, Bang. karena faktor ini tadi Ya, karena kos politik itu besar, Bang. kos politiknya. Iya. Tapi kan UMKM kan besar. Kalau seandainya ada dari UMKM sekarang Iya. yang maju jadi politik kan, Iya. dia bisa Iya. tawarkan sesuatu ke UMKM. Benar, tapi kalau seandainya memang UMKM ini benar-benar sadar mereka ya ada tokohnya atau memang para pelakunya ini maju, kalau bisa kompak sama-sama itu bisa, Bang, didudukkan bisa jadi. Memang masalahnya nanti nggak kompak nih, Bang. Ada janji-janji lagi di belakang nih, Bang. Ya, Janji-janji. harusnya karena bergening UMKM itu cukup strategis, Ya. dari UMKM itu harus ada yang Ya, menjadi yang mewakili masuk satu, ke Bang. politik. Ya, Karena benar. kita nggak bisa pungkiri ya lagi-lagi soal aspirasi atau soal representasi, kita harus meletakkan orang kita nih Iya, di benar. sistem politik. Benar, benar. Nah, itu memang nggak ada sama sekali. Setahu Fadel belum ada sih, Bang. Tapi nggak tahu lah ya. Ya. Ah. Ya, mudah-mudahan ini. Mudah-mudahan ada lah. Ya, kalau jadi wali kota atau wakil wali kota, bupati gitu, kepala daerah, ada nggak yang UMKM? Kalau Fadel lihat, apalagi kepala daerah ya, Ya. mungkin nggak ada sih, Bang. Wah, ini Kalau ada kepala daerah dari pelaku UMKM, wah itu udah pasti maju UMKM-nya, Bang. Fadel yang menjamin, Bang. gimana kalau Fadel aja jadi ini mancing ini. Kampung mana Fadel? Kampung Fadel dari Sawalunto, Bang. Sawalunto harus mempertimbangkan saudara Fadel ini muda dan punya berganding sebagai UMKM. Masanya banyak loh. Iya. Karena
produk ini yang udah kita hitung-hitung tadi aja kan, Ya, udah benar. banyak yang akan bantu. Ya. Tapi persoalannya itu lagi, Ya. apakah ketika kita maju pelaku UMKM nih, Ya. terus apakah serta merta UMKM akan pelaku UMKM yang lain akan dukung? Dukung. Jawabannya belum tentu. Belum tentu, benar Bang, Ini belum gambling tentu. gitu. Karena politik sangat relatif sekali. Ya. Oke, Fadel, terakhir kita mau dengar Fadel bicara harapan besar nih, Del. Ya. Jadi lagi-lagi politik itu kan soal kenapa Fadel itu selalu dicari-cari politisi, karena Fadel dianggap sebagai orang yang mampu membantu dia masuk ke sektor UMKM. Iya. Nah, pada pemilu 2024 nanti, Fadel akan perankan diri sebagai apa? Wah, ini berat Bang ya. Ya pengennya sih bisa masuk juga di sana sih Bang sebenarnya. Mau tak mau, walaupun ya karena sadar punya bargaining, ya sudah pakai aja misalnya. Iya. Ada agenda sini atau apatis nggak dengan politik? Gimana ya? Biarkan aja lah politik ini, kita mending cari cuan dulu atau gimana nih? Akan mewarnai nggak pemilu 2024 pelaku Ya, UMKM ini? pengennya sih mewarnai sih Bang para pelaku UMKM ini Bang. Mendorong pelaku UMKM pengennya mewarnai. Iya benar Bang. Oke, dengan cara apa rencana? Ada kebayang nggak mewarnainya seperti apa? Ya mewarnainya kita masuk di sana Bang. Masuk maju. Karena banyak sekali organisasi UMKM yang ketua-ketuanya tuh kalau kita lihat maju kok. Kayak forum UMKM ini, forum UMKM itu. Ya, tapi setelah kita lihat mereka juga bisnisnya nggak itu sih sebenarnya Bang. Ya itu saya bilang tadi. Mereka cuma mengamankan kursi ketua saja. Karena itu sih Bang. Cuma artinya orang-orang yang berusaha, katakanlah dia bikin organisasi forum UMKM ini segala macam, dia ketua, tapi itu nggak merepresentasikan kebutuhan atau kepentingan UMKM. Iya benar Bang. Nggak pure sebenarnya mereka ini UMKM itu Bang. Cuma narsis doang. Benar Bang. Cuma ngaku-ngaku aja sih sebenarnya Bang. Tapi nggak UMKM. Iya, dilihat-lihat ternyata bisnisnya banyak yang besar-besar gitu Bang. Dia. Menarik nih. Makanya kita bahas ini, ajak Fadel bahas ini, karena memang kita curiga juga kenapa UMKM ini selalu jadi narasi bagi orang-orang yang maaf, tanda kutip mati gaya nih, mau ngapain ya, mau jadi muncul ke publik sebagai apa? Iya, udahlah jual aja UMKM gitu Bang. Jual UMKM. Ini ada organisasi. UMKM belum punya organisasi, bikin organisasinya. Gitu kan. Benar. Kita jadi ketua, kita jadi anggota. Penting di media ngomong soal UMKM, dan ternyata bisnisnya kontraktor, bisnisnya tambang. Oke. Fadel, terima kasih waktunya Fadel. Ini menarik sekali. Ikeci udah siap naik kelas? Siap. Insya Allah. Agendanya kapan mau naik kelas? Targetnya nih. Kalau bisnis pasti ada target dong. Ya benar Bang. Ya kalau kita target pastinya dalam waktu dekat lah Bang ya. Karena kita juga akhir tahun kemarin diundang oleh Kementerian Perdagangan untuk mengikuti pameran ekspor Bang di Jakarta di BSD. Jadi kita dipertemukan oleh beberapa buyer. Nah, jadi ini kita nih lagi lobby harga sih Bang. Kita ketemu kemarin buyer dari Malaysia. Mudah-mudahan deal Bang. Nih Fadel membayangkan kalau seandainya ini deal Bang, mereka mintanya itu dalam jumlah besar. Udah pasti kita akan banyak membantu petani-petani dan pastinya membuka lapangan pekerjaan yang luas Bang. Nah kalau Fadel kayak gini potensinya udah ada difasilitasi ketemu buyer di luar negeri mau melakukan ekspor, dan orang Malaysianya katakanlah setuju nih sekian ton. Kira-kira butuh politisi atau butuh investor? Bisa jadi politisi, bisa jadi investor sih Bang. Yang lebih cepatnya mana? Lebih cepatnya Bang ya. Saya khawatirnya ya kalau politisi pasti BIMTEK kan. Lebih cepatnya investor lah Bang. Investor ya. Benar. Realistisnya investor. Benar. Tapi sejauh ini sudah jauh mana progresnya Del? Kalau untuk secara progres kita baru 2 kali lobby harga Bang. Nah, jadi ada buyer ini menginginkan dulu kita datang langsung ke Malaysia Bang untuk bisa pitching lagi ya Bang ya, karena sebelumnya kita udah pitching juga. Pitching sebelumnya itu difasilitasi pemerintah atau Kementerian Perdagangan Bang. Itu hanya 3 UKM saja dari Sumbar yang terpilih untuk mengikuti pameran dari ekspor. Bukan Sumbar Bang. Sumbar. Jadi ini dari daerah mana aja? Dari daerah Padang Panjang, Tanah Datar dan Sawalunto. Iya. Produknya apa aja tuh? Produknya hampir cemilan Bang. Hampir semua ya, karena kebutuhan cemilan tuh di luar negeri itu besar Bang. Oke. Iya.
dan dia mengakui produk memang hunting produk Indonesia. Iya, benar. Oke. Benar, Bang. Dan itu fasilitasi Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan langsung. Oke. Pemprov ada peran nggak di sana? Pemprov ada, Bang, ada peran juga. Pemko-nya. Kalau Pemprov ada, Bang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bang. Oke. Ada bantu juga, kita fasilitasi untuk ke sana juga, Bang. Oke, mantap. Tapi dia masih banyak PR ya. Masih banyak PR sih sebenarnya, Bang. Masih banyak PR. Kita berharap bapak-bapak, ibu-ibu atau teman-teman yang saat ini mewakafkan diri, nah, Mewakafkan diri. maju menjadi Wakil rakyat. wakil rakyat. Kita titip banyak pesan tadi dari pelaku UMKM, banyak hal yang bisa Bapak Ibu kalau mau serius, ada hal yang perlu dilakukan, ada hal yang perlu dikawal. Ya, dikawal. Jangan berkutat hanya sampai di situ saja. Ya, benar. Betul ya? Karena Benar. UMKM juga butuh pemerintah, Ya, benar. bukan sekedar hadir, Benar. tapi yang paling dilakukan itu tepat sasaran gitu ya, Del ya? Benar sekali. Ya. Rajin-rajin aja undang Fadel ngopi. Ya, karena masanya juga cukup banyak. Tapi kalau berhasil nih mendapatkan satu poin yang pas, Ya. tawarannya terhadap UMKM, maka Anda akan jadi perhatian UMKM. Ya, Betul benar. ya? Pasti jadi. Ada closing statement, silakan. Closing statement-nya, ya mudahan bapak-bapak politisi, bapak ibu yang calon politisi, mudah-mudahan ya, Ya, memperhatikan kita benar 100%, Bang. mudah-mudahan. Kalau kita diperhatikan Ini kalau 100%, mudah-mudahan berarti belum diperhatikan ya? kan belum jadi nih, Bang. Oh iya. Ya, kan belum jadi ini. yang belum jadi ya. Iya, ini belum jadi nih, Bang. Kalau udah jadi, diperhatikan, Bang. Oke. Dikawal ini sampai jadi tadi, Bang. Sejauh ini udah diperhatikan. Sejauh ini udah Cuma perhatikan, Bang. pengennya setelah 2024 jangan perhatiannya hilang, Ya, kalau benar. perlu dinaik. Dinaikkan, ditingkatkan, Bang. Oke, kalau mau berani komitmen silakan datang, tapi kalau Anda nggak komitmen siap-siap diviralkan. Ya. Ancamannya gitu ya. Iya, benar. Padahal terima kasih Siap, waktunya Bang. sudah Terima kasih, datang Bang. di Ruang Terang Politik. Siap, terima kasih, Bang. Karena agenda isu soal UMKM ini kita berharap benar-benar diseriuskan. Benar. Jangan hanya gimmick-gimmick politik. Ya. Kasihan karena cukup banyak masyarakat yang memapangkan harapan terhadap politisi di 2024 ini, terutama pelaku UMKM. UMKM. Makasih Fadel. Siap, Bang. Terima kasih, Bang. Sampai ketemu lagi ya. Amin. Kita undang-undang. Terima kasih. Siap, Bang. Sampai ketemu lagi di Ruang Terang Politik selanjutnya dengan agenda yang berbeda, dengan obrolan yang berbeda juga. Insya Allah kita akan selalu hadir di hadapan Anda semua dalam rangka untuk melakukan pendidikan politik. Segala hal yang berpeluang gelap di ruang politik akan kita bikin terang di podcast Ruang Terang Politik. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.